Kesimpulannya adalah bagaimana kamu bisa menganggap tujuanmu, goalmu itu sederhana bagi imajinasimu. Karena kalau bicara angka, bawah sadarmu menganggap atau menilainya tinggi, kamu sulit di sana. Sekarang saya minta Anda untuk tutup mata. Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdi syakirin, hamdan naimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel kesayangan kita, yaitu channel Gus Baraja. Kali ini saya berada di satu tempat yang cukup memberikan inspirasi untuk membuat video, yaitu mengedukasi Anda semuanya. Kita sama-sama belajar di channel Gus Baraja. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, di sekitar saya di sini ada banyak pemandangan. Dan di video kali ini saya ingin bicara tentang visualisasi. Selama ini yang menjadi kendala banyak orang dalam menerapkan hukum tarik-menarik itu sebenarnya visualisasi. Salah satu yang paling perlu pikiran ekstra, bagaimana cara mempraktekkan ilmu hukum tarik-menarik, khususnya visualisasi, di luar syukur dan lain-lain. Tapi di dalam visualisasi juga ada nuansa syukurnya, ada isi dari syukur itu tersebut. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk bervisualisasi yang mudah diterima oleh hati bawah sadar? Karena kesulitan kita dalam bervisualisasi itu disebabkan kita melihatnya dari secara pikiran sadar, sehingga muncullah kata tidak mungkin karena kita menggunakan pikiran sadar. Sementara esensi dari visualisasi adalah bagaimana caranya agar bawah sadar bisa termanipulasi sehingga tidak bisa membedakan mana imajinasi mana realita. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, jika kamu masih menganggap bahwa visualisasi itu harus serba mungkin, kalau menggunakannya pikiran sadar, yaitu gagal. Seperti layaknya orang sedang berhayal, mungkin kamu pernah berhayal. Coba kamu hayalkan satu hal yang kamu senang, kamu pikirkan, kamu imajinasikan sesuatu yang buat kamu senang, yang bisa membuat kamu senang. Pasti itu mudah. Ketika kamu membayangkan satu hal yang menurut kamu tidak senang, pasti itu sulit. Jadi sebenarnya mudah atau susah, atau bisa atau tidak bervisualisasi itu seberapa senang Anda terhadap apapun yang Anda ingin imajinasikan. Letaknya, standarnya berada di situ. Jadi kamu bisa tarik kesimpulan bahwa kita harus mulai menyenangi apa yang kita inginkan dulu untuk kita jadikan sarana bervisualisasi. Contoh yang membuat teman-teman sulit itu karena terlalu tinggi atau melompatnya terlalu tinggi. Itu yang biasanya muncul kesulitan di sana. Itu kenapa di beberapa hari yang lalu saya sempat mengedukasi, sempat membuat video menjelaskan bahwa alangkah baiknya sebagai bentuk pembelajaran kita, latihan ya, dalam bervisualisasi itu bertahap. Maka saya tidak heran ketika teman-teman baru kenal ilmu ini lalu tiba-tiba bervisualisasi sekian miliar, lalu yang ada adalah kegagalan. Saya nggak heran itu, karena apa? Lompatannya terlalu tinggi, karena bagi datanya masih belum cukup, bagi hati, bagi bawah sadar itu belum cukup. Itu untuk mempermudah. Jadi teman-teman bisa tarik kesimpulan di sini. Nah, pertanyaannya, supaya mudah untuk bervisualisasi itu seperti apa? Sebagai pembelajar, sebagai pemula, sebagai orang yang baru tahu ilmu ini, baru dengar ilmu ini saja sudah senang ya, karena ternyata hidup itu masih banyak sekali bisa kita harapkan. Artinya harapan di hati kita itu bisa kita maksimalkan. Berdoa intinya. Jadi ternyata doa itu semuanya dijawab oleh Allah, semuanya, bahkan yang menurut sudut pandang kita tidak baik itu juga dijawab oleh Allah. Balik lagi ke isi konten kali ini ya, tentang visualisasi. Saya akan berikan teknik supaya kamu gampang atau mudah mempraktekkan visualisasi. Sederhananya begini, karena kopi bagi saya sederhana, saya mudah untuk memvisualisasikannya. Memunculkan di pikiran saya mudah bagi saya. Lalu katakanlah mobil bagi saya sederhana, maka saya mudah untuk menghadirkan mobil dalam imajinasi saya, dalam hati saya.
kita pelan-pelan ya, karena kalau saya menyampaikannya pelan-pelan dengan bahasa yang mudah difahami, kamu mudah mengerti. Saya contohkan lagi. Saya menganggap motor itu sederhana. Saking sederhananya, saya tutup mata, motor hadir dalam imajinasi saya. Mudah ya? Bisa tarik kesimpulan di sini? Kesimpulannya adalah bagaimana kamu bisa menganggap tujuanmu, goalmu itu sederhana bagi imajinasimu. Karena kalau bicara angka, bawah sadarmu menganggap atau menilainya tinggi, kamu sulit di sana. Sama halnya sekarang saya minta Anda untuk tutup mata sejenak. Saya suruh Anda untuk mengimajinasikan uang 1 miliar. Tarik nafas, buang perlahan, habisin. Oke, bagus. Sekarang buka matanya. Saya tahu ada ribuan penonton saya di sini yang akan bervariasi jawabannya. Ada yang mengatakan bisa Gus, ada yang mengatakan sulit Gus. Kalau yang bisa saya nggak akan bahas di sana. Kalau yang bisa berarti data tentang 1 miliar itu mudah atau ada di dalam bawah sadarmu. Saya akan membahas buat teman-teman yang menjawab sulit Gus atau tidak bisa Gus. Dari 1 miliar kita turunkan 500. Masih sulit? 100. Masih sulit? Jangka waktunya 1 bulan. Coba bayangkan angka yang membuatmu atau menurut pikiranmu itu bisa dijangkau. Ini sebagai bentuk latihan, bukan berarti saya menolak keajaiban, tidak, sebagai bentuk latihan. Oke, katakanlah 20 juta, lalu Anda mengatakan, ya, bisa Gus. Setelah kamu bisa mengimajinasikan 20 juta, disitulah letak bahwa bawah sadarmu menganggap itu sederhana dan nyaman untuk diimajinasikan. Pertanyaannya, visualisasi itu apakah semudah itu? Ya, belum berhenti di situ. Masih ada lanjutannya. Ketika kamu mampu menghadirkan itu, bisa tidak kamu menganggap bahwa itu adalah milikmu, yours, milikmu, milikku saat ini, sekarang. Jadi bukan rancangan untuk masa depan. Kalau rancangan untuk masa depan, menurut saya itu sebuah kesalahan. Karena ada kata akan. Kata akan itu bukan terjadi sekarang, tetapi desain untuk masa depan. Nah, di dalam visualisasi itu, secara ilmu visualisasi itu dimiliki sekarang. Sudah Anda miliki sekarang, sehingga bawah sadar tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Note ya, menurut saya kamu sudah paham. Oke, saya lanjut bagian closingnya ini ya. Ketika kamu mampu membuat sebuah narasi, sebuah cerita di dalam imajinasimu bahwa kamu sudah memiliki itu, tinggal repetisi, diulangi. Cuma biasanya ketika orang mampu bervisualisasi, mestinya dia senang karena di dalam imajinasinya dia sudah bisa melihat apa yang dia inginkan. Kalau dia sudah bisa melihat dan memiliki apa yang dia inginkan di dalam imajinasinya, sehingga bawah sadarnya termanipulasi, nggak bisa ngebedain mana imajinasi, mana realita, maka sebenarnya percepatan itu ada. Kenapa saya katakan percepatan? Ketika di dalam hati kita, bawah sadar kita sudah merasa memiliki, dari dalam diri kita akan keluar yang disebut dengan istilah vibrasi. Nah, vibrasi tersebutlah akan menjemput sesuai dengan apa yang kamu imajinasikan. Sebenarnya menurut saya simple. Yang membuat sulit itu karena Anda baru melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, tuntutannya sudah luar biasa. Baru membayangkan 1 kali, 2 kali sudah mengatakan sulit. Apa-apa itu butuh latihan. Kita saja kalau untuk otot saja kita harus nge-gym itu berhari-hari. Ya, untuk teman-teman yang suka nge-gym. Kita untuk belajar naik sepeda saja, naik mobil, naik kendaraan apapun, itu latihannya nggak cukup sekali. Kadang-kadang sekali latihan, nabraklah, jatuhlah, itu biasa. Ketika jatuh, bangun lagi, coba lagi, ulangi lagi, terus diulangi. Karena hakikinya ya, esensi dalam berilmu, baik itu hukum tarik menarik atau apapun istilahnya, itu powerfulnya atau kekuatannya ada di repetisi. Sama halnya dari kacamata spiritual, kekuatannya ada di istiqomah. Ketika kita mengulang-ulang satu perkara, maka sejatinya kita cinta pada satu perkara tersebut. Ketika kita nyaman, kita cinta pada satu perkara tersebut, maka perkara tersebut akan mudah datang kepada kita. Sesimpel itu teman-teman. Jadi cuma butuh latihan saja. Dan buat kamu, misalkan itu ada kendala, saya adakan seminar online pada tanggal 17 Juli yang akan mengupas banyak hal tentang rahasia jalan kaya dengan materi magnet uang. Segera daftarkan diri Anda semuanya, klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang tertera di slide video ini. Baik teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya bersama saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.